Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, semangat, berprestasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan KM dipimpin doanya. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak, sebelum belajar kita awali dulu dengan murojaah seperti biasa. Hari ini kita membaca surat Al-Qari'ah. Mulai. Terima kasih. Oke, kita absen dulu. Yang di absen cukup acukan tangannya saja ya. Oke, yang pertama Bisa Putri. Hadir, oke, siap. Aurel. Ada hadir. Dita Sipania. Ada. Farhan Fauzi. Ada. Hafid. Ada. Tika Ramadhani. Hadir. Kanza Surya Sufaat. Ada. Muhammad Jalal Jailani. Masih jalan? Tidak masuk, Pak. Tidak masuk. Roy Datu Nisa. Nisa. Ada. Tiara. Ada. Wilda Aulia Syifa. Hadir. Zian Fauzia. Ada. Oke. Oke, kita mulai ke materi. Oke, sebelum memasuki materi akan menjelaskan dulu tentang pelajaran hari ini yang kita pelajari. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah menjelaskan tentang pengertian hari kiamat. Jadi kalian harus tahu apa itu hari kiamat. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hari kiamat. Ada berapa hari kiamat? Kalian tahu. Yang ketiga adalah kalian harus bisa menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Dan berikutnya adalah kalian harus memahami hikmah beriman kepada hari kiamat. Apa hikmah iman kepada kiamat? Itu yang kita pelajari.
Lanjut dengan materi pokok. Anak-anak, saya perhatikan. Ini Bapak telah siapkan beberapa contoh peristiwa kiamat sughra. Di antaranya nih, coba lihat, perhatikan. Ini gambar gempa bumi, di mana bumi ini hancur. Kemudian ini ada gambar tsunami. Tsunami seperti peristiwa tsunami beberapa tahun yang lalu, yaitu di Pantai Carita. Kemudian ini ada gambar banjir bandang. Dan ini adalah gambar gunung meletus. Nah, semua ini merupakan peristiwa kiamat sughra. Oke, anak-anak, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya juga mati semuanya. Datangnya hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi pada saat Israfil meniup sangkakala atas perintah Allah, maka hancurlah alam semesta ini. Kapan datangnya hari kiamat? Tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Dalam Al-Quran sebutkan Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Di sini Allah menyatakan tentang hari kiamat. Allah bertanya tentang hari kiamat, Allah sendiri yang menjawabnya. Ini artinya kapan hari kiamat datang tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang tahu. Cuma Allah memberikan tanda-tandanya. Anak perlu diketahui bahwa hari kiamat terbagi dua. Yang pertama kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat sughra, kiamat kecil? Kiamat kecil adalah hancurnya sebagian alam dunia sekitar kita. Contoh, misalkan gunung meletus, banjir bandang, tsunami, apalagi yang tahu? Termasuk kematian kita. Kalau di antara kita ada yang meninggal dunia, maka datanglah kiamatnya. Man mata faqad qomat qiyamuhu. Barang siapa yang meninggal, maka datanglah hari kiamat. Yang kedua adalah kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat besar ini adalah kiamat di mana seluruh alam raya ini hancur tanpa kecuali, termasuk kita manusia di dalamnya. Ini yang disebut di dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah. Ini anak ada apa namanya? Yang tahu ini? Susunan tata surya. Ini ada Venus, Merkuri, Mars, Jupiter, Matahari, Bumi, Uranus, Neptunus sampai Pluto yang paling tinggi itu. Ini sekarang ini para planet ini atau tata surya ini adalah hari ini berjalan harmonis mereka. Mereka berputar dan berjalan sesuai dengan garis orbit mereka masing-masing. Semua planet sekarang ini berjalan harmonis. Mereka berputar dan berjalan sesuai dengan garis orbitnya masing-masing. Jadi mereka berjalan sesuai dengan jalan masing-masing Allah telah tentukan. Tapi nanti ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, mereka berbenturan, satu sama lain bertabrakan. Matahari dengan bumi bertabrakan, bumi dengan Jupiter bertabrakan, semua bertabrakan. Akhirnya semua planet hancur, termasuk bumi yang kita injak hari ini. Bagaimana dengan kita manusia? Apalagi kita, buminya aja hancur. Nah, itulah terjadinya kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Itulah namanya hari kehancuran, di mana seluruh alam raya ini semua hancur tanpa kecuali Allah yang tetap kekal dan abadi. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena setelah hari itu nggak ada hari lagi. Contoh, hari ini ada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7 hari dalam seminggu. Nanti menurut riwayat bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Nah, hari itulah ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, bertabrakanlah tata surya tadi termasuk bumi. Setelah itu nggak ada lagi hari, makanya disebut hari akhir, hari terakhir alam dunia ini. Anak-anak, berikutnya ini akan Bapak terangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah meninggalnya para ulama. Para ulama satu persatu diambil oleh Allah, pulangkan ke rahmat Allah, sehingga ilmu menjadi tidak ada. Maka yang kedua ternyata timbulnya kebodohan di mana-mana. Kenapa? Sebab ulama sudah tidak ada.
sebagai pencerah pemberi ilmu. Yang ketiga tanda kiamat adalah maksiat semakin terang-terangan dan merajalela di mana-mana. Kenapa maksiat merajalela? Karena nggak ada lagi orang yang dihargai, orang yang memberikan nasihat dan lain-lainnya. Banyak sekali kemaksiatan dan kemungkaran di muka bumi. Yang keempat tandanya adalah banyak laki-laki yang menyerupai perempuan. Demikian sebaliknya. Berikutnya adalah minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar di mana-mana sehingga menimbulkan tindakan-tindakan kriminalitas yang merajalela di mana-mana. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul, padahal dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup pada nabi. Tapi hari ini sudah mulai banyak di mana-mana bahwa mereka mengaku nabi. Itu sebagai tanda bukti sudah dekatnya hari kiamat. Tanda-tandanya sudah terlihat. Kemudian tanda hari kiamat diantaranya juga adalah matahari terbit di sebelah barat. Hari ini kan matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di barat. Nanti mau kiamat akan terbalik. Terbit di sebelah timur, terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur, akan kebalik. Kemudian juga munculnya dukhon. Dukhon itu asap. Kemudian keluarnya binatang melata yang muncul dari perut bumi. Ada lagi tandanya yaitu munculnya Dajjal. Itulah tanda-tanda hari kiamat diantaranya. Berikutnya adalah tentang hikmah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Di antaranya satu adalah dengan kita beriman kepada hari kiamat akan bertambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya tergantung kekuasaan Allah. Yang kedua, hikmah beriman kepada kiamat adalah bertambah semangat dalam melaksanakan kebaikan dan ibadah kepada Allah. Yang berikutnya adalah kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah karena takut nanti ada pertanggungjawaban di akhirat. Kemudian berikutnya, hikmah beriman kepada hari akhir adalah bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena semua amal yang kita kerjakan hari ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kepada hari akhir, kita akan selalu bersikap jujur, disiplin, dan lain-lainnya, perbuatan baik. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir adalah selalu waspada dan menjaga lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah diantaranya adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Kenapa? Siapa tahu kena kiamat adalah merupakan rahasia Allah. Besok, lusa atau kapan kita nggak tahu. Oleh karena itu harus dipersiapkan kita di sekarang, mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mau menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis ini, tolong ini ada tugas buat kalian. Tolong buka halaman 20. Ini ada tugas rumah. Silakan kerjakan di rumah dan kumpulkan minggu besok. Ini ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan arti hari kiamat. Sebutkan contoh-contoh kiamat sugro. 3, sebutkan tanda akan datangnya hari kiamat. Keempat, sebutkan 4 hikmah percaya kepada hari kiamat. Dan yang kelima adalah sebutkan 4 perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Silahkan nanti kerjakan rumah dan minggu depan dikumpulkan. Oke? Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.